بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah tidak henti, tidak bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan segala karunia yang Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan. Marilah kita syukuri baik dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin maupun dengan meningkatkan amal ibadah dan amal soleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat tersebut di dalam kehidupan kita, terutama nikmat iman dan Islam tadi. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya, dan semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada bab atau pembagian yang selanjutnya dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin pembagian tentang 3 perkara, ini kita masuk tentang 4 perkara dan seterusnya. Kita akan bahas tentang berlindung dari 4 perkara. Ini ada 2 hadis sebenarnya terkait dengan masalah ini. Kita bahas yang ini dulu. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu min arba'in min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Artinya, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari doa atau permohonan yang tidak didengar, dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, kemudian Imam At-Tirmidzi, ada dalam riwayat Muslim dalam redaksi yang lain. Kalau dalam riwayat Muslim hadisnya cukup panjang dengan redaksi yang agak berbeda sedikit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari hadis inilah kemudian kita berdoa kepada Allah. Kalau ini hadis ini kan menjelaskan Rasulullah meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Maka kemudian doa terkait dengan hadis ini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Nah itu, jadi doanya seperti itu. Atau kalau dalam bentuk permohonan
itu dalam bentuk yang lain, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa du'aan mustajaba. Nah, seperti itu dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di dalam hadis ini diceritakan bahwasanya Nabi itu biasa meminta perlindungan kepada Allah, atau yang kita kenal masalah perlindungan itu dengan istilah isti'adzah atau at-ta'awudz, yang biasanya istilah ini lebih kepada isti'adzah dalam membaca Al-Quran. Kalau kita akan membaca Al-Quran, disunnahkan untuk membaca isti'adzah atau ta'awudz, yaitu kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, itu disunnahkan untuk membaca ta'awudz. Atau di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca al-mu'awwidzatain, 2 ayat perlindungan atau 2 surat perlindungan, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini biasa Nabi di antara surat-surat yang dibaca beliau sebelum tidur. Kita kan kalau mau tidur hanya membaca bismika Allahumma ahya wa amut. Kalau membaca surat-surat yang lain kesuwen. Setelah ngantuk gitu. Kadang-kadang enggak baca. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan al-isti'adzah? Apa yang dimaksud dengan perlindungan kepada Allah? Nah, di sini dalam poin yang pertama kami jelaskan al-isti'adzah atau ta'awudz itu mempunyai makna tauhid, mempunyai makna tentang keesaan Allah, dan juga tentang penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan itu kan mesti kepada sesuatu yang kita anggap mampu memberikan perlindungan kepada kita, dan pasti dia lebih hebat, kita anggap lebih hebat, lebih baik, lebih kuat dari diri kita. Kan tidak mungkin kita minta perlindungan sama orang yang lebih apakah posisinya, apakah kemudian fisiknya lebih lemah dari kita. Wong kita lebih kuat, masa minta perlindungan kepada yang lebih lemah? Maka kita minta perlindungan itu kepada sesuatu yang lebih kuat, lebih hebat, lebih bisa memberikan kenyamanan, ketenangan dan seterusnya. Maka kemudian kita minta perlindungan kepada Allah, itu maksudnya bahwasanya kita meyakini zat ini, Allah ini mampu memberikan perlindungan kepada kita. Jadi kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu ketika kita membaca Al-Qur'an itu seperti itu. Atau dalam konteks yang lain, misalnya ketika meruqyah. Nah, ruqyah syar'iyyah itu kan diawali dengan ta'awudz juga. Nah, itu meminta kepada Allah, perlindungan kepada Allah sebagai pencipta, sebagai zat khalik yang menguasai segala sesuatu, termasuk setan atau jin yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, itu kalau kita memahami 2 surat terakhir dalam Al-Quran itu luar biasa sebenarnya. Nah, kenapa meminta perlindungan dari Tuhannya manusia, kemudian kepada Tuhannya Falak. Kalau Al-Falak itu kan terkait dengan masalah sihir, kan gitu. Nah, di situ dua surat itu memberikan penjelasan yang sangat gamblang. Jadi makna memohon perlindungan kepada Allah dan meminta untuk dijaga dan dijauhkan. Permohonan ini menunjukkan pengakuan tentang kekuasaan Allah sekaligus tentang kelemahan manusia. Nah, kan nggak mungkin kita minta perlindungan sama Allah kemudian kita menyombongkan diri. Nah, kalau kita minta perlindungan sama Allah kemudian meragukan,
tenan nggak sih Allah mampu melindungi saya? Kita sedang jalan gitu, kemudian kita membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, apakah Allah kemudian mampu memberikan perlindungan terhadap saya, terhadap keluarga saya, terhadap ini dan lain sebagainya? Nah, maka ketika ta'awudz kita meyakini Allah itu mampu, dan kemudian kita merasa kita itu lemah, tidak bisa apa-apa, sangat tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlindungan itu sebagaimana makna keimanan yang lain itu juga membutuhkan ikhtiar. Tidak hanya kemudian minta perlindungan sama Allah dengan ucapan cukup, tetapi kemudian juga ada usaha bagaimana apa yang kita mintakan kepada Allah ini dijauhkan. Kita membaca Al-Quran mengawali dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kemudian kita minta dijauhkan godaan setan di saat membaca Al-Quran. Tetapi kita tidak berusaha untuk membentengi diri kita di saat membaca Quran, juga percuma. Ngantuk-ngantuk walaupun ta'awudz, setannya tetap lebih kuat, Pak. Maka kan dianjurkan ketika membaca Al-Quran ngantuk berhenti, jangan kemudian diteruskan bacanya lompat-lompat nanti. Jadi ayat yang paling atas tahu-tahu sudah di bawah, kan gitu. Itu kalau membaca Al-Quran seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu dalam hal ini, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana meminta perlindungan kepada Allah tentang 4 hal. Jadi tentang 4 hal, dan 4 hal ini itu sebenarnya hakikatnya sangat berat. Kenapa kemudian kita minta perlindungan kepada Allah? Apa saja itu? Yang pertama, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mudahnya begini, ilmu itu semuanya bermanfaat. Nah, jadi hakikat ilmu, pengetahuan, semuanya bermanfaat. Jadi semuanya bermanfaat. Tetapi kemudian orang yang mendapatkan atau mempunyai ilmu ini, ada yang memanfaatkannya untuk kebaikan, dan kemudian sebaliknya, dan sama-sama bermanfaat. Satunya bermanfaat untuk yang baik, satunya bermanfaat untuk yang buruk. Ya contohnya banyaklah. Orang bisa orang tidak tahu komputer kemudian belajar komputer, akhirnya bisa bermanfaat. Tapi kemudian setelah dia bisa, dia manfaatkan untuk kebaikan ya bisa, dia manfaatkan untuk yang buruk juga bisa. Kemarin menjelang Idul Adha misalnya, belajar atau latihan menyembelih. Bermanfaat nggak, Pak? Manfaat kan? Untuk nyembelih kambing, sapi. Manfaat itu. Tapi begitu bisa, orang yang bisa nyembelih tadi, dia manfaatkan untuk yang lain, maka ilmunya tadi manfaat, Pak. Tapi manfaatnya untuk yang buruk, kan gitu. Dan ini berlaku untuk semuanya. Pengetahuan, teknologi seperti itu. Oleh karena itu, kita minta kepada Allah bahwasanya apa yang sudah kita miliki ini kemudian bermanfaat. Bermanfaat kita untuk di dunia maupun di akhirat. Bermanfaat di akhirat membela kita. Jadi ilmu yang kita pelajari ini kemudian menjadi pembela kita, bukan kemudian sebaliknya. Ya Allah, saya ini sudah dipelajari oleh fulan, tetapi tidak diamalkan. Maka kadang-kadang saya itu menyampaikan begini, mending rak ngaji, nggak tahu apa-apa, nggak dihisab. Tapi kalau melakukan perbuatan sesuatu, nilai pahalanya kurang.
Tapi orang yang berilmu, dia belajar, kemudian tahu, diamalkan, nilainya lebih. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, yarfa'ullahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Orang yang mempunyai ilmu itu Allah berikan derajat yang lebih. Itu manfaat dari sebuah ilmu. Maka di sini kita minta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari ilmu yang sudah kita dapatkan tetapi kemudian tidak bermanfaat. Kalau dalam menjadi, jangan sampai ilmu itu tidak menjadi hujatan lana tetapi malah hujatan alaina. Tidak menjadi hujjah penolong kita, tetapi sebaliknya ilmu itu malah kemudian menggugat kita. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwasanya para sahabat waktu itu kami mendapatkan wahyu dari Rasulullah SAW tidak lebih dari 10 ayat, kami ketahui, kami fahami, kami jalankan, baru kemudian mendapatkan tambahan yang lain. Sama seperti kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika beliau mengajarkan surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, sampai selesai. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai muridnya bertanya, "Kiai, kenapa yang dipelajari ini terus? Kenapa enggak maju-maju, enggak tambah?" Sudah hafal, sudah tahu, sudah, terus bingung. Apa yang Anda lakukan dengan surat Al-Ma'un? Masih belum nyambung, besok diulang lagi. Baru kemudian beberapa hari berikutnya ditanya, apa sih isi surat Al-Ma'un? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ketahuilah, apakah engkau tahu siapakah yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ada banyak anak yatim, banyak orang miskin di sekitar kauman atau di sekitar keraton pada waktu itu. Cari orang anak yatim, cari orang miskin, santuni mereka. Itu menjelaskan, mengamalkan surat Al-Ma'un. Ya, kita kan juga sama. Alhamdulillah banyak difasilitasi, banyak pengajian. Maka kita berusaha sedikit demi sedikit untuk mengamalkan. Ada pengajian masalah ibadah misalnya, bagaimana sholat kita, sampai di rumah kemudian diamalkan. Belajar tentang tasawuf misalnya, tentang kebersihan jiwa, kita amalkan. Kita berusaha seperti itu sehingga level kita yang mengaji dan yang tidak itu kemudian terlihat. Ini kita berusaha untuk ke sana. Maka disinilah kemudian kita minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang biasa mengajar, yang biasa menyampaikan ilmu, bentuk apapun. Jadi ilmu itu mohon maaf tidak hanya dalam bentuk ceramah seperti ini saja. Panjenengan punya keahlian apapun, montirkah, kemudian elektronikkah atau apa, ngajari orang itu bagian dari mengajarkan ilmu. Tapi kita minta sama Allah, ya Allah semoga ilmu yang saya berikan itu bermanfaat. Jangan sampai kita ngajarkan ilmunya benar, tapi kemudian orang yang kita ajari kemudian malah menggunakan ilmu itu untuk yang tidak baik. Ini kita berpikir jauh ke sana. Bentuk dari penghayatan kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita terkait dengan masalah ilmu ini. Ini yang pertama, perlindungan kepada Allah min ilmin la yanfa. Maka kalau dalam doa mau belajar kan, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah berikan aku ilmu, kemudian tambahkan pemahaman, diberikan pemahaman yang baik terhadap ilmu itu kemudian bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
hati itu menjadi inti dari kehidupan kita. Kita melakukan apapun kalau tenang, maka hati kita ini juga tenang. Tapi sebaliknya, ketika yang kita lakukan tidak baik, maka hati kita juga kemudian akan kemerungsung, akan merasa salah dan seterusnya. Nah, ini hati. Di saat kita, dan ini tidak hanya berlaku di saat kita beribadah. Beribadah juga sama. Nah, kita sholat, kita minta perlindungan kepada Allah, ya Allah semoga saya sholat ini khusyuk. Nah, kita berdoa, jika kita minta sama Allah, semoga doa di saat kita minta sama Allah itu juga hati kita khusyuk, tenang, penuh ketenangan, kemudian penuh pengharapan. Kemudian tidak ada niatan yang lain. Nah, ini kita minta bantuan dari Allah. Nah, siapa yang memegang kendali hati manusia? Hanya Allah. Bagaimana kemudian kita bisa khusyuk? Kita hanya bisa berusaha sekhusyuk mungkin, tetapi kemudian Allah yang membantu kita di saat kita berusaha untuk khusyuk itu. Nah, maka di sini khusyuk adalah keadaan hati seseorang berupa ketenangan, ketundukan, rasa takut, kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berdoa doa yang baik, kan gitu. Ketika kita memohon kepada Allah, memohon yang baik. Jangan minta sama Allah tetapi kemudian permintaannya yang tidak baik, dengan cara yang tidak baik. Kita saja ketika minta kepada orang tua kita atau meminta kepada orang lain, minta bantuan dengan cara yang salah, boleh jadi akan ditolak. Nah, maka bagaimana kemudian kita meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita beribadah, di saat kita bermuamalah seperti itu. Nah, ini tentang hati yang khusyuk. Dan hati ini miliknya Allah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita, ya musabbital qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai yang menetapkan, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hatiku di dalam agama. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati atau kemudian mengarahkan hati manusia, arahkan hatiku untuk taat kepada. Kita minta sama Allah. Karena memang godaannya berat. Baru misalnya sholat, baru takbir, kita ingat yang lain. Sholat berjamaah saja kadang-kadang pikiran kita kemana-mana. Imam Allahu Akbar, kita ikut takbir Allahu Akbar. Nah, kemudian imam membaca surat, pikiran kita kemana-mana. Pikiran kita ada di rumah, pikiran kita ada di pekerjaan kita. Misalnya ke masjid, pakai sandal baru beli itu, kita sholat mikirnya juga sandal irang bora. Ternyata begitu selesai hilang tenan, wah getun, wah ngerti ora jamaah nang masjid. Nah, ini godaan-godaan kita terkait dengan masalah kekhusyuan itu. Maka kita minta perlindungan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa du'ain la yusma. Kita minta perlindungan kepada Allah dari doa yang tidak didengar. Doa yang kita panjatkan kepada Allah tetapi tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditolak oleh Allah. Kalau dulu sudah pernah kita bahas dalam refleksi hadis yang ke-39 itu kan, tentang muara sebuah doa. Doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak memutus persaudaraan, kemudian tidak mengandung dosa, dan kemudian tidak tergesa-gesa kita minta diijabah oleh Allah.
Makanya di situ ada hubungan antara kebersihan hati dengan hubungan kita dengan Allah. Dan kebersihan hati ini seringkali kaitannya sama orang lain. Kita berdoa kepada Allah, ternyata kita masih punya hubungan silaturahim dengan orang lain yang tidak baik. Meskipun kemudian silaturahim ada yang mengatakan hubungan keluarga atau dalam hubungan konteks yang lebih luas lagi. Nah, ini mengganggu hubungan kita dengan Allah. Atau doa kita doa yang tidak baik. Doa tetapi tidak baik. Rasulullah pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi berdoa melaknat kelompok ini, kemudian Allah tegur. Nah, siapa yang memberikan hidayah? Yang memberikan hidayah adalah Allah. Maka berdoalah dengan doa yang baik. Kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini tidak adil. Di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menjadikan engkau tidak adil. Kita benci sama seorang, kemudian kita tidak adil terhadap mereka dalam banyak perkara. Misalnya sebagai ketua RT RW ada anggotanya yang mungkin tidak baik, akhirnya kemudian malah nggak dikasih bantuan. Tidak baik dalam hal apa? Maka dalam hal apa itulah kemudian yang harus diselesaikan. Tidak kemudian merembet ke keadaan yang lain. Nah, ini jangan sampai kemudian kita minta sama Allah tetapi doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita jangan sampai kemudian bosan untuk meminta kepada Allah. Nah, ini sebenarnya sepele. Nah, tapi kita minta perlindungan sama Allah. Ya Allah, semoga doa yang sudah aku ucapkan kepadamu Engkau dengar semuanya. Engkau ijabah. Dan salah satu syarat doa itu kan kita yakin kepada Allah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan yakin doa itu dijabah oleh Allah. Harus yakin doa itu diijabah oleh Allah. Apakah nanti ijabahnya itu sesuai dengan apa yang kita kehendaki, ataukah kemudian dalam waktu dekat, ataukah dalam jangka waktu yang lama, atau kita dihindarkan dari banyak malapetaka? Nah, ini sebagai bentuk dari keajaiban doa tadi. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Syaba' itu sebenarnya kenyang. Jadi jiwa yang tidak pernah kenyang, jiwa yang tidak pernah puas. Manusia itu mempunyai karakter seperti itu, tidak pernah puas dengan keinginan yang sebenarnya sudah tercapai. Minta A, besoknya terpenuhi, besoknya lagi minta yang lain. Ya Allah, saya belum punya kendaraan, akhirnya dikasih kendaraan, masih belum puas, minta yang lebih baik lagi, dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW juga menyampaikan kepuasan anak Adam itu tidak ada batasnya sampai tanah itu menyumpal mulutnya, kan gitu, atau kematian. Itu karakter dari manusia. Maka ketidakpuasan jiwa manusia atau jiwa kita ini kita minta perlindungan kepada Allah agar semuanya itu bisa diarahkan pada kebaikan. Kerakusan kita atau keinginan kita untuk mendapatkan materi misalnya. Orang bekerja kan pingin dapat rezeki, dapat banyak, kemudian pingin lagi dan seterusnya. Nggak apa-apa. Karena memang itu diperintahkan. Tetapi begitu rezeki itu kita dapatkan, kemudian disisihkan. Satu, ada zakat, ada sedekah, kemudian wakaf dan lain sebagainya. Kemudian diberikan kekuatan secara fisik, kemudian kita bisa menolong orang lain.
diberikan kesempatan untuk menjabat kekuasaan, maka kekuasaan itu dipakai untuk menolong kebaikan dan seterusnya. Nah, ini sebagai bentuk permintaan kita kepada Allah. Kita dilindungi dari sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Tidak akan pernah puas. Dan semuanya pingin yang lebih ketika mendapatkan sesuatu yang dari usaha kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada 4 hal yang kita diminta untuk berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti pekan depan 4 hal lagi, dan itu apa yang kita minta di akhir sholat. Kita di akhir sholat itu kan sebelum salam itu juga minta perlindungan dari 4 hal juga. Ini 4 hal. Pertama, ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, doa yang tidak didengar, dan jiwa yang tidak pernah merasa puas. Semoga kita dijauhkan dari beberapa hal ini dan kita selalu dalam koridor kebaikan, kebenaran, ridho dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang lurus, hati yang bersih, kemudian tidak ada iri dengki kepada orang lain. Wallahu a'lam. Kalau masih ada waktu, monggo kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada akan kita tutup. Ji, Pak. Assalamualaikum. Selama bersyaratnya itu baik, ya tidak masalah. Seperti ya Allah, seandainya hidup ini baik bagiku, nah, kan seperti itu. Nah, itu juga bisa. Ya Allah, seandainya kematian lebih baik bagiku, jika kematian lebih baik bagiku, maka matikanlah dan seterusnya. Ada beberapa penjelasan tentang masalah ini dengan bersyarat itu. Jadi dibolehkan, tidak masalah, tetapi jangan sampai kemudian semua doa kita bersyarat. Apalagi kemudian doa terkait dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan sama manusia. Ya Allah, kalau tadi kan hubungan kita langsung dengan Allah seperti itu ya. Kalau sesama manusia misalnya, ya Allah, seandainya usaha saya lancar, jika usaha saya lancar, saya akan memberikan memberikan sebagian untuk orang tua saya. Ini kan menjadi tidak baik, istilah pelit. Maka sebagian ada yang mengatakan nazar itu menunjukkan orang yang pelit. Jadi menunjukkan orang yang pelit. Ya Allah, saya seandainya seperti ini, saya akan melakukan seperti ini. Pelit dalam materi maupun pelit dalam doa itu sendiri. Tetapi dibolehkan untuk memotivasi mencapai apa yang kita inginkan, bukan kemudian untuk melarikan diri. Ya Allah, jika seperti ini saya akan seperti ini. Itu untuk kita lepas dari apa yang kita inginkan, itu nggak boleh. Tapi kalau untuk memotivasi bahwasanya kalau seperti ini akan seperti ini, saya berusaha untuk mewujudkannya, nggak masalah. Jadi kalau untuk lari dari kenyataan, lari dari agar bebas dari tanggungan, ya itu lebih baik tidak.
Kalau berusaha memotivasi tidak masalah. Maka itu kan hampir sama dengan nazar. Jadi nazar dibolehkan, tapi kata Nabi, bakhil. Orang yang bernazar itu bakhil. Seandainya saya naik kelas, saya akan bersedekah. Naik apa enggak naik, ya monggo sedekah saja gitu loh. Apalagi nanti ibadah. Seandainya proyek saya lolos, saya akan puasa 3 hari. Ya sudah, puasa saja. Itu kan pelit dalam masalah ibadah. Begitu lolos, wah telung dino ki abot ya. Itu Pak, makanya jangan sekali-kali nazar, hati-hati itu. Pas nazar enteng. Itu sama kayak nyaur utang. Pas ngutang gampang, nyaurnya angel. Wah abot ya. Nah, seperti itu. Itu kan bersyarat kan seperti itu. Bersyarat, bernazar, tapi dibolehkan. Bolehkan untuk memotivasi. Memotivasi mencapai tujuan dan memotivasi kita untuk beribadah. Nah, untuk meningkatkan diri dengan meskipun dipaksa, kan nazar itu kan kita dipaksa untuk memenuhi itu karena perjanjian tadi. Nah, gitu. Nggih, saya rasa ngoten. Kami rasa cukup. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا إنك رؤوف رحيم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وجميع أعمالنا الصالحة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.